Saya apa yang saya nggak dapat? Saya sebagai seorang prajurit profesional, saya bilang saya prajurit profesional. Tidak banyak perwira seperti saya, prajurit seperti saya. Saya hampir semua mengalami penugasan, pendidikan yang bagus, penugasan di Kopassus hampir di tempat. Saya kan perwira Kopassus. Ya. Saya pernah jadi duta besar. Saya pernah jadi pengusaha dan saya sukses. Saya pembayar pajak yang baik. Saya dapat penghargaan bayar pajak. Ikut teks amnesti juga? Ya saya ikut semua. Terus kemudian saya jadi KSP. Saya menjadi Menteri Polhukam. Nggak pernah saya bayangkan, sekarang Menko Maritim saya lebih nggak kebayang lagi. Saya 2 bulan jadi pelaksana tugas Menteri Energi. Bintang saya 4. Anak saya, istri saya baik-baik. Saya sehat masih. Galak juga? Sekarang mau apa lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh jangan tidak puas, kita harus belajar mensyukuri semua itu. Dan saya pada tataran mensyukuri. Ini tidak betul. Punya lagi ambisi apapun? Saya tidak punya. Orang bisa mengatakan Anda jadi begini, saya bilang udahlah, buat kalian itu. Saya ingin menyelesaikan masa pengabdian saya itu dengan glory. Dengan satu legacy saya yang mengabdi pada Republik ini. Tidak ada pikiran saya yang lain situ. Kalau yang lain sudah cukup. Karena saya sudah ngalamin, saya sudah pernah mau mati dari pertempuran. Saya sudah pernah, apa yang saya nggak pernah ngalamin? Saya melihat anak buah saya gugur, yang tadi saya masih bicara-bicara berapa jam lah yang kemudian meninggal, gugur. Saya juga bicara sama komandan saya, beberapa jam sebelumnya beliau mengambil air wudhu, kemudian kami pergi, meninggal, gugur. Berapa orang yang seperti ngalamin seperti itu? Kan tidak banyak. Ya. Jadi itulah syukur saya dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya ya nggak tahu mau bilang apa lagi. Mau apa lagi gitu. Tidak Saya lagi. kalau mau minta yang lain-lain nanti Tuhan marah nanti. Salah satu juga yang disebut sebagai bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang akuntabel adalah kerjasama antara pang-pang, penguasa dan pengusaha. Pak Luhut juga pengusaha, sekarang penguasa. Mudah semua, mudah saja untuk melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan. Ya Banyak itu yang lain. tergantung kita ya, berpulang pada kita. Saya juga ingin, ya saya dengan kewenangan saya bisa konflik of interest kan. Ya saya tidak mau. Ya saya bilang tadi, saya nggak mau merusak reputasi saya, legasi saya dengan hal-hal seperti itu. Enggak, ya sudah. Bisnis yang ada di tempat perusahaan saya serahkan pada orang-orang profesional. Biarlah mereka yang kerjakan. Nah, mereka juga berhak untuk maju. Sepanjang mereka lakukan dengan benar. Malah saya bagus, saya dapat feedback. Apa yang belum benar di dalam pelaksanaan di luar itu. Misalnya mereka ngeluhkan apa, ya minta supaya BUMN jangan terlalu banyak masuk di perusahaan, supaya kami boleh dong private sector ini masuk gitu. Ya, presiden juga maunya begitu. Supaya duit yang datang dari luar ini ada tempat mereka investasi. Ada masa lalu di mana hubungan antara penguasa dan pengusaha itu membuat Indonesia susah bersaing. Karena praktis penguasa dan pengusaha mengambil semua sumber daya itu. Apakah ada semacam kontrak gitu antara pengusaha dan penguasa ini, nggak boleh kita lewati hal seperti ini? Nggak ada juga. Sekarang kita nggak ada. Secara profesional aja, hanya kita terus terang seperti saya katakan tadi, kita ingin juga lihat pengusaha-pengusaha baru. Jangan yang itu-itu aja gitu loh. Muncul, entrepreneurship itu harus dibangun. Nah itu tadi sebabnya misalnya dana desa. Bulan main dari desa itu. Infrastruktur, kalau yang bisa di daerah, kita mainkan dari daerah. Kemudian proyek-proyek yang kecil-kecil yang kita anggap bisa anak-anak muda, biarkan mereka maju. Itu harus dikasih insentif. Dan Presiden mau betul itu. Nah itu saya pikir yang menjadi perhatian kita. Dan kebetulan Presiden tidak punya hubungan sama pengusaha-pengusaha yang enggak, semua dianggap dia rata aja. Pak Luhut sudah pernah menjadi petinggi TNI, Menperindak, KSP, Menteri Menko Polhukam, sekarang Menko Kemaritiman Sumber Daya. Mana yang menurut Anda paling baik? Ya, sekarang maritim ini. Kenapa begitu? Maritim ini sekarang kan aset negara berapa ribu triliun di sini sebenarnya. Kita tidak bisa bayangkan. Kalau kita buat efisien misalnya energi, kalau kita bisa efisien kelautan, kita bisa efisienkan tadi masalah perhubungan, kita bisa efisienkan tadi atau manfaatkan lebih bagus lagi para wisata. Itu pertumbuhan ekonomi kita sangat terpengaruh dengan semua ini, bidang-bidang ini. Nah saya
berbahagia bahwa saya agak paham semua ini sekarang. Dan saya yakin dalam 3 tahun ke depan ini akan banyak sekali perubahan-perubahan yang dibuat ini. Dan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, menurut hemat saya, pasti akan signifikan. Itu sebabnya Pak Jokowi meletakkan Anda di situ. Wah, kalau itu Anda tanya sama Presiden. Pak Luhut, terima kasih atas waktu bersama kami. Susanto Ana. Terima kasih. Izin kita selfie dulu, Pak. Sebagai penutup.